Zizik Corona datang karena Rizik tak boleh pulang. Ditulis oleh Morasifudan di siwer.com. Hai, bertemu lagi dengan suara Rahma di channel Daily News. Guys, saya sebenarnya tidak mau mengurusi hal-hal yang seperti ini, tetapi tidak mungkin juga kebodohan dibiarkan berkeliaran. Yang jelas di sini saya tidak mau membahas soal agama, melainkan soal politik dan akal sehat kita. Jadi begini, ada video berseliweran di Twitter Line. Saya kira video tersebut hanya guyonan netizen plus 62, ternyata tidak juga. Video itu benar adanya. Telisik punya telisik, ternyata video tersebut diunggah PPMU Official dengan judul Maha Dahsyat. Tegas, ini ada kaitannya dengan beliau. Ceramah Habib Ali bin Jindan Part 1. Ada seorang pendakwa bernama Habib Ali bin Jindan. Dalam ceramahnya, dia berbicara tentang politik, bagaimana pejabat dan aparat tidak memenuhi kewajiban mereka. Bahkan yang lebih mengerikan dan sekaligus menjijikkan, dia mengeklaim bahwa datangnya corona ke Indonesia karena Allah murka kepada Indonesia sebab pemimpin Indonesia zolim kepada Rizik. Ini videonya menit 21. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan kirimkan corona ke Indonesia. Sudah. Habib Rizik gak boleh kembali, saudara. Habib Rizik tidak boleh balik ke negaranya, saudara. Allah Ta'ala murka, dikirimkan corona. Begitu zolimnya penguasa kepada beliau. Begitu jahatnya pemimpin-pemimpin kepada beliau. Allah Ta'ala tidak tinggal diam, dikirimkan bala demi bala, saudara. Sekali lagi, saya tidak mau mengurusi agama, tetapi narasi dalam ceramah ini menurut saya terlalu berbahaya dan mau tidak mau sebagai warga Indonesia, saya merasa perlu menanggapinya. Pertama, corona datang karena Rizik tidak boleh pulang. Dari segi logika, ini tidak masuk akal. Faktanya, negara terdampak corona bukan hanya Indonesia, melainkan hampir seluruh dunia. Maka dalam hal ini, klaim ini adalah kebodohan paling akut di tengah zaman modern ini. Sepertinya ada sebagian pemuka agama belum sadar-sadar juga. Beberapa waktu lalu, Somad juga mengatakan bahwa corona adalah tentara Allah. Tetapi pada akhirnya dia sendiri menjilat ludahnya sendiri dengan membatalkan seluruh jadwal acaranya karena takut terhadap corona. Kalaulah dia yakin corona adalah tentara Allah, kenapa dia justru takut terhadap tentara Allah? Ada juga pendeta yang menyatakan tidak takut terhadap corona. Dia percaya bahwa Yesus akan menjaganya sehingga dia tidak mau mengindahkan peringatan pemerintah untuk melakukan social distancing. Kok semakin beragama malah otaknya semakin kacau begitu? Boleh memaknai suatu peristiwa duka dari segi religius, tetapi bukan berarti pemaknaan itu mengabaikan akal sehat. Sekalipun pemaknaan suatu peristiwa itu dikuatkan oleh iman, tetapi penerapannya tetap didukung oleh akal sehat. Misalnya, gempa di Palu bisa saja dimaknai sebagai momentum untuk menyadari bahwa manusia perlu lebih waspada, lebih tangguh, dan lebih tabah. Itu masuk akal, sekalipun didukung iman sepenuhnya. Kedua, Rizik tidak boleh pulang karena kezoliman pemimpin. Ini narasi yang sudah basi sebenarnya dan menjijikkan. Sudah terbukti Rizik overstay dan tidak diperbolehkan pulang oleh pemerintah kerajaan Saudi. Lah, kok masih menuduh pemerintah gitu loh? Kalau narasinya begini, masa harus didiamkan? Ketiga, Allah murka dan mendatangkan corona. Saya tidak tahu keimanan orang lain, terserah agamanya apa, tetapi dari sudut pandang akal sehat, Allah itu tidak mungkin murka. Apalagi kemurkaannya sampai membinasakan ciptaan yang paling dikasihinya, Allah juga menghendaki kehidupan daripada kematian. Begini logikanya, Allah itu maha kasih, maka tidak mungkin dia itu maha kasih sekaligus maha jahat. Itu kontradiktoris. Yang kontradiktoris itu pasti tidak sempurna, padahal katanya Allah itu maha sempurna. Masa iya sekaligus sempurna sekaligus penuh dengan kontradiksi? Murka dengan mendatangkan maut kepada manusia itu adalah kejahatan. Persis sama seperti Anda marah lalu mencelakai orang lain adalah kejahatan. Allah juga maha sabar, maka tidak mungkin pada saat yang sama dia pemurka atau pemarah yang keji. Mendatangkan corona kepada manusia adalah tindakan kemarahan yang tidak bisa diterima akal sehat manusia. Apalagi itu dari yang katanya Allah. Allah itu juga sangat menghendaki kehidupan.
Dia tidak ingin manusia binasa, maka tidak mungkin Allah membinasakan manusia dengan sengaja. Apalagi membinasakan manusia itu dilakukan dengan cara keji, mendatangkan corona. Jangankan Allah, manusia saja tidak akan melakukan kejahatan seperti itu kepada manusia lain. Kalau ada manusia melakukan kejahatan seperti itu kepada manusia lain, dia adalah manusia biadab. Bahaya sekali kalau kita mengatakan Allah murka lalu mendatangkan corona. Allah itu adalah Maha Kasih, Pengampun, Pembimbing, Penyabar, dan sifat lainnya yang tidak mungkin sifat itu tidak baik, melainkan pasti baik. Makanya Allah itu disembah karena Dia Maha Sempurna dari yang paling sempurna yang pernah dipikirkan manusia. So, sudahlah, soal corona ini tidak usah terlalu dijadikan alat untuk menyerang pemerintah. Toh tak cermamah seperti itu pun narasinya sudah ketahuan, alih-alih mau mencerdaskan orang, malah semakin membodohi. Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.